Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Kodam Pemaharan Weton Selasa Kliwon. Jadi Kodam Pemaharan ini adalah kodam yang kita dapatkan dari hasil lagu pemaharan ya, ketika kita memahari sesuatu itu memahari kodam. Itu sebenarnya kita ini memahari kodam ya. Misalkan Anda datang ke orang pintar, ke dukun atau ke siapapun gitu ya, pingin dagangannya laris, pingin usahanya maju, dikasih jambi-jambi, dikasih syarat ini itu adalah kodam pemaharan. Pada hakikatnya yang mereka berikan ya, berupa benda bertuah atau apapun itu di dalamnya kebanyakan ada terdapat kodam yang itu kadang kita tidak menyadari gitu. Ya kalau mereka sadar bahwasanya yang dia lakukan itu menggunakan kodam, menggunakan bantuan kodam ya. Jadi ini harus hati-hati karena banyak masalah ya teman-teman Selasa Kliwon itu yang diakibatkan oleh keberadaan kodam pemaharan yang tidak terurus gitu. Contoh misalkan ya, Anda datang ke orang pintar untuk pasang susu. Awalnya bermanfaat, awalnya tuahnya muncul ya. Nah, bisa ini bisa itu ya, bisa melakukan sesuatu ya di luar logika Anda ini bisa semua gitu ya. Tapi pada ujung-ujungnya ya, pada akhirnya Anda mengalami sesuatu yang masalah gitu ya. Ada masalah di dalam kehidupan Anda yang itu tidak Anda sadari bahwasanya itu akibat dari keberadaan kodam pemaharan tadi. Anda pasang pagar rumah, pagar badan supaya anti tembak ya, anti bedil, anti bacok misal. Tubuh Anda jadi kebal ya. Tapi pernahkah Anda berpikir ya, mereka memberikan kekebalan kepada kita itu pun juga tidak gratis gitu ya. Pasti ada imbal baliknya. Nah ini yang tidak pernah dijelaskan ya, ketika Anda melakukan pemaharan semacam ini tidak pernah dijelaskan oleh mereka. Yang penting apa? Rezeki Anda ini lancar pada awalnya, kalau itu soal kerezekian. Kalau soal katakanlah pengasihan ya, Anda ini disenangi, dihormati, disegani oleh banyak orang, berarti apa? Tuahnya kan berhasil ya. Tapi lambat laun tuah itu akan meredup. Kenapa bisa meredup? Karena suplai energi terhadap makhluk yang membantu Anda itu tidak ada ya. Maka dari itu makhluk yang ada di dalam tubuh Anda yang berupa kodam tadi ya, karena sudah Anda fungsikan berarti kan membantu Anda, maka disebut dengan kodam. Nah, kodam pemaharan yang kita tidak pernah bisa memfungsikan sendiri gitu, tanpa bantuan orang lain, ini akan berubah menjadi makhluk halus, akan kembali ke asalnya gitu. Ya, jadi tidak akan bisa memberikan manfaat lagi kepada diri Anda, tapi justru akan membuat Anda celaka. Hati-hati ya. Jadi teman-teman Selasa Kliwon, hati-hati ketika Anda pernah menggunakan atau pernah melakukan interaksi dengan yang namanya kodam pemaharan ya. Kadang kita tidak tahu ya, pokoknya yang penting hasilnya rezekiku lancar, yang penting saya ini berwibawa misalkan, yang penting saya disegani, kan seperti itu ketika kita datang ke orang pintar. Tapi kita tidak tahu asal muasalnya itu dari mana. Apakah karena Tuhan sayang dengan Anda, akhirnya Anda diberikan seperti itu, atau karena makhluk lain yang membantu ya. Nah, kesadaran diri semacam ini penting ya, penting untuk Anda ketahui ya. Apalagi kalau teman-teman Selasa Kliwon ya, Anda sering ke dukun, sering ke orang pintar, tapi hidup Anda semakin hari semakin hancur, semakin hari semakin merosot. Lah ini perlu waspada ya, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam diri Anda.
ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam diri Anda. Lah kalau Anda tidak mau melakukan perbaikan itu, maka tidak akan ada perubahan di dalam hidup Anda. Ya, ibaratnya pagar makan tanaman. Sesuatu yang kita harapkan tuahnya, sesuatu yang kita harapkan manfaatnya, ternyata tidak memberikan manfaat, ternyata tidak memberikan apa-apa, tapi malah memberikan mudarat kepada diri kita. Nah, ini Anda harus waspada. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Ini penting ya, penting untuk diri Anda ketahui. Ya, penting untuk Anda sikapi di dalam hidup Anda. Ya, supaya apa? Supaya hidup Anda penuh dengan kesuksesan, supaya hidup Anda penuh dengan kedamaian. Nah, kadang kita itu mencari solusi keluar terus ya, di ruqyah terus. Ya, tapi kita tidak menyadari. Ya. Beda ya teman-teman ya. Khotam dari jenis pemaharan itu beda dengan keberadaan makhluk halus kita dikirim orang gitu. Ya. Kita melakukan pemaharan berarti kita ikhlas gitu ya. Kita sudah ada perjanjian gaib yang kita tidak sadari dengan makhluk halus tersebut. Maka menghilangkannya ini akan lebih sulit. Menghilangkan pengaruh negatifnya ini akan lebih sulit daripada Anda terkena sihir. Kalau kita terkena sihir, kita tidak menghendaki. Ya. Kita tidak menghendaki tubuh kita di ketempatan makhluk halus. Tapi ketika kita ini katakanlah melakukan pemaharan, pengisihan, kita menghendaki ya, makhluk halus itu ada di dalam tubuh kita ya, untuk membantu hajat kita walaupun kita tidak sadar, tidak paham gitu loh ya. Anda datang orang pintar itu kan tidak paham ya. Mbok pikir orang pintar itu mendoakan Anda, doanya terkabul gitu. Pikiran Anda kan seperti itu. Saya pun juga dulu sama seperti Anda. Tapi ketika saya pelajari polanya, oh ternyata ya, yang membantu Anda itu pada hakikatnya adalah khotam, jin makhluk halus yang sudah ditundukkan oleh orang pintar tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman Selasa Kliwon paham ya dengan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.